kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah kita sedang berkemah. Ya. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang pernah berkemah, ada juga yang belum pernah berkemah. Ada di antara kita yang suka berkemah, ada yang tidak suka berkemah. Orang yang suka berkemah biasanya adalah orang yang suka berpetualang. Dia mau mencari sesuatu yang baru, dia mau merasakan petualangan-petualangan yang selama ini belum dia rasakan. Tapi orang yang tidak suka berkemah biasanya orangnya adalah orang yang tidak suka keluar dari zona nyaman. Dia orangnya lebih baik begini, gak mau cari masalah. Karena biasanya orang berkemah itu akan berjumpa dengan banyak masalah. Dia gak mau pergi menambah pekerjaan, lebih baik di rumah tidurnya sudah enak, spraynya udah bagus, tempat tidurnya bagus. Kalau berkemah gak mungkin bawa spring bed, tidurnya pasti paling pakai tikar. Gak mungkin saudara bawa kasur berkemah bagi yang sudah berpengalaman pernah berkemah. Gak mungkin juga saudara bawa kulkas ke tempat berkemah. Jadi apa yang saudara makan? Makanan-makanan fast food yang cepat saji, Indomie, Popmie itu udah biasa ya, bawa ceret-ceret yang udah jelek lalu masakkan airnya tinggal seduh, atau makanan-makanan yang sudah siap makan. Itu yang dibawa. Gak mungkin saudara bawa bumbu rendang, bawa ayamnya, di atas saudara masak rendang, gak mungkin. Itu gak terjadi pada orang yang sedang berkemah. Tapi itu sedang terjadi pada orang yang mau pesta tahunan atau saudara yang mau berpesta. Apa perbedaan kemah dengan rumah? Saya mau lemparkan sebentar kepada saudara. Kira-kira menurut saudara apa bedanya kemah dengan rumah? Mana saudara lebih suka tinggal di kemah atau di rumah? Di rumah. Kenapa? Faktor kenyamanan. Ya, mana lebih banyak fasilitas yang saudara dapat di rumah atau di kemah? Di rumah. Di mana saudara simpan harta saudara? Di rumah atau di kemah? Di rumah. Itulah bedanya. Itu sebabnya kita masuk ke poin yang pertama. Karena kita tahu bahwa rumah itu lebih banyak menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat lebih lama, maka kita mau belajar yang pertama. Kemah itu sementara. Di ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang pertama yang perlu kita belajar, karena kita semua sedang berkemah, ayat ini di sini dicatat oleh Paulus, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, itu sedang menunjuk pada tubuh kita yang fana ini. Jadi tempat kediaman yang dibongkar itu sebenarnya Paulus sedang tunjukkan pada kita, itu menunjuk pada tubuh kita ini, yang satu kali akan dibongkar ini.
kemah yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah tubuh kita ini, hidup kita ini. Dan tubuh kita ini, kemah ini adalah sementara. Kasih tahu kanan kiri ndu, tubuh ndu itu sementara. Harus selalu ingat bahwa tubuh ini sementara, tidak kekal. Kata sementara itu saya coba bagikan pada kita. Poin yang pertama, karena itu sementara, ada waktunya kemah itu akan dibongkar. Di ayat ini kalau kita baca, di zaman dulu kata ini menunjuk pada begini. Kalau ada seorang musafir itu orang yang suka berjalan jauh ya, itulah bahasa bebasnya. Dulu kan belum ada mobil, dulu belum ada angkutan. Kalau dulu angkutannya binatang. Nah, dia naik binatang, bebannya ditaruh di atas binatang. Semua bawaan kita, kalau misalnya kita belanja, taruhlah ke atas binatang ini. Kalau muat, kita juga pemilik binatang ini naik kalau bisa. Tapi kalau enggak kita ikut jalan. Nah, jalan atau naik, lalu sampailah pada tempat yang sudah dituju. Segera setelah itu, musafir pasti akan longgarkan tali pengikat binatang ini, turunkan bebannya, hilangkan apa yang ada di pundaknya atau di punggungnya, segera setelah sampai di tujuan. Itu pasti dikerjakan oleh seorang musafir. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu, karena ini sementara, segera setelah kita sampai pada tujuan akhir, beban yang ada dalam pundak kita, yang ditaruh dalam punggung kita, yang selama ini melekat dalam hidup kita, segera pasti akan lepas. Harusnya ini menjadi sukacita, bukan malah sebuah ketakutan. Ada banyak orang takut mati, tapi seharusnya kalau kita tahu segera setelah mati, beban ini akan terlepas, air mata ini akan hilang, duka ini akan berakhir, kemarahan, emosi ini akan selesai, maka tentu ini menjadi sebuah sukacita. Jadi ada waktunya kemah ini akan dibongkar. Saudara yang hari ini mungkin sedang berduka, kehilangan, saudara yang sedang berbeban berat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ini sementara. Ada waktunya selesai dan akan dilepaskan dari hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sementara itu berbicara seperti seorang tamu. Ada seorang turis berjumpa dengan penginjil. Dia bilang begini, Pak penginjil, saya bingung lihat rumah ndu ini. Kenapa cuma ada Alkitab, buku, Alkitab, buku, Alkitab, buku. Mana perabot ndu, kata turis. Penginjil balik bertanya sama turis. Dia bilang, sebelum ku jawab, aku mau tanya kau. Kau mana perabotmu? Dia bilang. Ketawalah turis ini, lucu penginjil ini. Saya kan tamu di sini. Masa saya bawa perabot? Rumah saya tidak di sini, penginjil. Itu sebabnya saya nggak bawa perabot. Lalu penginjil jawab begini, aku pun nggak sini rumahku. Rumahku di sorga, makanya perabotku nggak ada di sini. Aku pun di sini tamu. Itu menjadi perenungan yang dalam buat kita. Kita pun di sini tamu. Jangan-jangan perabot lu di sini yang banyak, di rumah lu nggak ada. Jangan-jangan perabot lu yang kamu kumpulkan selama ini di sini udah banyak. Sampai kamu pun lupa taruh di mana. Tapi di sorga, apakah sudah ada perabot kita? Penginjil bilang, aku pun tamu di sini, makanya nggak ada perabotku. Rumahku ada di sana. Itu sebabnya aku sedang kumpul perabot di sana. Tamu ya. Selanjutnya, karena itu sementara, tempat tinggal yang sesungguhnya berarti bukan di sini ya. Harus sadar bahwa tempat tinggal kita sesungguhnya bukan di sini. Berarti ada satu tempat yang lain. Nanti ada di poin yang ketiga. Lalu yang terakhir, ini sementara itu sama seperti kata mampir.
ada rumah makan mampir. Artinya kamu cuma mampir di situ makan, setelah itu nggak boleh tidur di situ, mampir. Saya mau ibaratkan kata mampir ini seperti seorang tukang parkir. Tukang parkir kalau datang mobil, mau parkir atau kereta, dia pasti senang. Prit, mari pak, kiri, kanan, gitu ya. Dia senang sekali kalau kita datang. Nggak ada tukang parkir waktu datang mobil, berjudia, parkir lalap, nggak ada gitu. Dia senang ya, setiap hari pun kamu parkir, setelah ini keluar masuk lagi, kamu senang hatinya, mari gitu ya. Setelah parkir dia jaga, dia rapikan, sampai waktunya kamu kembali. Lalu kamu klakson dia, titit, langsung keluar ya, mari, prit, kiri pak, kiri. Pernah kamu lihat tukang parkir waktu kamu mau keluar marah dia? Udah ku jaga dari tadi ini, dari tadi udah ku susun rapi ini, ngapain dibawa pergi lagi? Pernah kamu lihat begitu? Pernah. Tukang parkir sadar bahwa ini mobil cuman mampir. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan mampir cuman di dunia ini, tapi waktu kehilangan marah dia. Mobil yang harusnya tadi cuman parkir di situ, kereta yang cuman parkir di situ, waktu pergi marah dia. Lebih bijak tukang parkir. Tukang parkir bilang, silakan pak, iya terus kiri kanan. Karena dia tahu dia bukan pemilik. Ini yang hendaknya kuat dalam hidup kita ini bukan pemilik, tapi semua hanya mampir. Kasih tahu lagi sama kanan kirinya, semua hanya mampir. Jangan salah bilang, semua hanya pampir. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam kemah ada keluhan. Nah, dikatakan memang ada keluhan. Di ayat 2, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Tadi di awal saya sudah tanya, mana lebih enak di perkemahan atau di rumah? Kita tahu lebih enak di rumah. Kenapa? Karena di tempat perkemahan ada banyak keluhan. Dulu saya waktu pemuda remaja, wilayah kita ini belum dimekarkan, masih setanah karo. Tanah karo bikin kemah pemuda. Saya ikut kemah pemudanya ada di Laukawar. Nah, waktu pergi ke sana saya pun baru pertama, jadi nggak ngerti apa yang harus disiapkan, bagaimana, karena kakak-kakak kami bilang bawa aja bajunya, nanti kami bantu siapkan masak segala macam. Ya udah, kami ikut. Dan malam waktu kami tidur tiba-tiba hujan datang. Kami pakai tikar dan tikar itu pun basah. Semua baju yang kami pakai basah karena semua dalam kondisi tidur, terbangun waktu tahu-tahu sudah basah. Periksa baju bawaan pun basah. Jadi kami semua, aduh gimana ini? Saya langsung gini, ngapain lah aku ikut kemah. Udah dingin di sini, basah pula. Terus ku bilang sama guruku, sekolah mingguku dulu, guru yang jadi pengerja juga, aku bilang, tante aku pulang. Aku pulang saja, bajuku basah, alasanku. Tanteku bilang, enggak lah ini masih hari pertama, pulang aja kalian, naik kereta, ambil bajunya lagi balik, bawa sini. Dan pagi-pagi jam 5:30, pagi-pagi dari Laukawar kami naik kereta, pulang ngambil baju, dan saya tahu betapa dinginnya, keluar 5:30 dari Laukawar, sampai di Samuro kami udah gemetaran, gumpergehen. Dan di situ kupikir enggak usah lagi aku pulang, udah sampai rumahku. Tapi mamaku bilang pulang lagi, ke sana lagi dan balik. Saya selesai tiga hari kemah. Saya merasa, aduh ngapain lah orang suka kali berkemah. Lebih enak di rumah, tidurnya enak, makannya enak. Di kemah dingin, angin kencang, siang-siang terbang pula tendanya, biung, mentagangan kah, suari-suari kemahnya. Dan banyak sekali kami dengar keluhan dan saya pun mengeluh di perkemahan. Tapi tahukah saudara, Bapak Ibu semua, walaupun dunia ini penuh dengan tekanan yang mengarahkan kita untuk mengeluh, Tuhan tidak izinkan kita mengeluh. Tuhan tidak kasih kita surat izin mengeluh. Walaupun di dunia ini banyak sekali kejadian yang mengarahkan kita sepertinya memberikan izin untuk mengeluh. Kata Yunaninya stenazomen ya,
Artinya itu menggambarkan rintihan mengerang seperti seorang melahirkan. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya memang hidup di dunia ini. Kesedihan, keluhan itu juga menggambarkan duka, bahkan kemarahan. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah kemah, bukan rumah yang sebenarnya, tidak lengkap. Makan minum seadanya, kebutuhan hanya seadanya, tidak lengkap. Kalau mau lengkap ya di rumah, kalau yang sempurna ya di rumah. Kalau kamu mau kamar mandinya bagus ya di rumah, bukan di tempat kemah apa adanya. Seharusnya perkemahan itu mengajar kita begini, untuk selalu berharap kepada sorga yang mulia. Saya justru menjadi ragu, kita tidak akan menginginkan sorga kalau dunia ini enak. Kalau nggak pernah kamu sedih, kalau nggak pernah kamu berduka, nggak pernah dapat masalah, saya nggak yakin saudara ingin mengejar yang namanya kekekalan di sorga. Di sini pun enak, ngapain di sorga? Jadi seharusnya waktu kita mengalami keluhan, itu menyadarkan kita, oh iya, rumahku ada di dalam sorga, di tempat yang suci dan mulia. Kalau aku sedih, kalau aku berduka, aku mau ingat rumahku ada dalam sorga. Saya mau kita nyanyikan lagu ini sebentar ya. Rumahku ada dalam sorga. Lagu ini sudah lama sekali, lagu yang dari dulu, tapi ini adalah lagu yang bisa menguatkan kita, apalagi di tengah-tengah pencobaan hidup yang kita alami. Ingatlah rumahku ada di dalam sorga. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih, kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Sekali lagi, rumahku ada dalam sorga. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ada orang berkata begini, orang yang konyol selalu buat masalah, tapi orang yang biasa selalu membicarakan masalah. Orang yang luar biasa itu bisa mengatasi masalah. Orang yang bijak itu jadikan masalah sebagai peluang. Saudara ada di mana? Orang konyol selalu buat masalah. Sikit-sikit, siapa yang buat? Dia. Siapa yang bikin? Dia. Siapa yang ribut ini? Keluarga ini. Siapa yang belum bayar utang? Ini. Maaf ya, bukan sedang menyinggung-nyinggung ya. Siapa yang ini? Jadi dia selalu yang buat masalah. Tapi orang biasa, sikit-sikit kalau ada pertemuan, aku ada masalahku. Di pesta-pesta pun selalu, aku ada masalahku. Dia pergi kemana, aku ada masalahku. Selalu masalah yang dibicarakan. Tapi orang yang luar biasa, dia punya masalah, tapi dia bisa selesaikan. Dia cerita masalah, tapi berikut dia ceritakan, aku menang, aku punya solusi. Dan tambah kalau mau jadi orang bijak, orang itu bisa jadikan masalah jadi peluang dalam hidupnya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah, Bapak Ibu. Semua punya masalah. Ada semua masalah kita. Di tempat lain, di sini kita lego, kita bilang, di sini kok selalu ini kemarau, kami butuh hujan. Kita sudah mulai bersihkan ladang kita, semua kita buat leretnya udah bersih. Masalahnya sekarang hujan belum turun, jadi nggak bisa tanam. Kita bilang masalahku kemarau. Tapi kalau kita pergi ke Medan, masalah mereka banjir. Hujan terus di sini katanya. Hujan terus di sini. Kalau kita pergi ke Sinabung, mereka bilang masalah kami di sini abu. Turun selalu abu di sini, kalian enak.
Nggak ada pun air di Laut Genda itu katanya. Nggak ada pun pet kalian, nggak ada mata air kalian. Nggak kena abu minimal, kami ada pun air di sini. Abu selalu datang. Semua orang punya masalah. Ada anaknya bermasalah, nggak ada anaknya bermasalah. Menikah bermasalah, nggak menikah pun jadi masalah. Setiap dia berpesta tanya orang, "Kamu kapan?" Setiap dia pergi, "Kamu kapan?" Emangnya dia yang ngatur dia kapan mau menikah? Dia juga kalau bisa secepatnya ya. Kadang-kadang mulut ini latah. Teman doeng gau kidah nakku kam digan ka. Di hatinya, satu kali kalau ada orang meninggal ku bilang juga, "Kam kapan Bi?" Ku bilang. Tunggu kesempatannya, katanya di hatinya. Karena memang nggak bisa diatur-atur ya. Kadang-kadang kita jadi latah juga. "Kamu kapan?" Padahal itu nyesek di hatinya. Ada saudaraku bilang gitu, "Malas aku pulang kampung nak. Karena setiap aku pulang itu aja pertanyaannya. Aku mau jawab apa?" katanya. Emang aku yang nggak mau? Kalau bisa aku buat sale. Promo akhir tahun. Kalau bisa Bapak Ibu. Maksud saya semua orang punya masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah kita itu penting. Waktu kita punya masalah seperti lagu ini tadi. Rumahku ada dalam sorga, tempat suci yang mulia. Kalau hatiku sedih, aku akan ingat, oh rumahku memang bukan di sini. Aku memang sedang berkemah. Ini memang bukan tempatku memang di sorga. Jadi satu kali aku akan pulang ke sana, hilanglah semua sedih dan susahku. Dan Tuhan tidak pernah kasih kita izin untuk mengeluh. Kita buka dalam Ulangan 1 ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Ini Musa katakan kepada bangsa Israel ya. Ketika Tuhan dengar sungut-sungutmu, keluhanmu itu, Tuhan menjadi murka dan bersumpah. 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku, kata Musa, Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau Musa tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Musa bilang gini sama Israel, Israel, karena sungut-sungutmu itu, karena gerutumu itu, Tuhan tidak mengizinkan engkau menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang sudah dipersiapkan Tuhan. 40 tahun mereka ada di perkemahan. Bangsa Israel hidup berpindah-pindah. Hari ini di sini. Tapi kalau sudah dengar perintah Tuhan berangkat, mereka harus segera berangkat, bawa lagi semua perlengkapan mereka. 40 tahun. Masa yang tidak sebentar. Lalu mereka tidur lagi, ayo sekarang kita di sini. Mereka buat lagi tendanya seperti apa mereka tidur. Dan kalau malam pun Tuhan berkata berangkat, mereka harus segera berangkat. Dan di padang gurun kita semua tahu, paham, padang gurun itu panas, tidak ada mata air. Dan itu tidak satu hari, kalau cuma satu hari bisa kita bertahan, ini berpuluh-puluh tahun. Seharusnya mereka bersungut-sungut, itu wajar. Memang panas, memang tempatnya keluhan.
Tapi lihat bagaimana Tuhan begitu marah pada mereka karena mereka hidup dalam gerutu, persungutan, dan keluhan. Sampai Musa pun yang Tuhan sudah pimpin memakai dia menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia pun yang sudah sangat capek, berjerih lelah, dia pun gak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Musa juga ikut terlibat di dalam emosi yang tidak bisa terkontrol. Tuhan bilang cukup berfirman, tapi karena marahnya dengan kayunya ikut pukul batu itu. Dan Tuhan berkata kau pun enggak layak masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel bolak-balik lihat mujizat Tuhan. Bangsa Israel berulang kali mengalami keajaiban Tuhan. Laut bisa berpisah, satu ke atas, satu ke bawah. Bapak Ibu, di mana kita lihat kejadian seperti ini? Di mana kita dengar ada cerita dialami seperti ini? Hanya bangsa Israel. Air itu bisa menggulung ke atas dan menggulung ke bawah. Tiba-tiba mereka jalan dari tanah kering. Dan setelah mereka lewat semua, air kembali lagi. Mujizat luar biasa, tapi sekali lagi saya mau ingatkan, mujizat tidak selalu membuat iman kita bertumbuh. Mujizat tidak selalu membuat orang menjadi taat. Mujizat tidak selalu membuat orang semakin dekat sama Tuhan. Seperti bangsa Israel bolak-balik Tuhan kasih tahu. Saya tahu Tuhan juga sedang berkata pada kita, bolak-balik dia kasih tahu, anakku jangan mengeluh. Ini kemah. Kamu sedang dalam perkemahan, jangan menggerutu. Rumahmu bukan di sini. Kenapa mengeluh? Karena seringkali kita menganggap ini rumah kita. Tidak ingat bahwa ini hanya kemah kita. Bolak-balik. Saya pikir kita juga tidak jauh berbeda dengan orang Israel. Yang Tuhan bilang ini bangsa yang bebal, sulit dikasih tahu. Saya pikir saya pun tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Tuhan bolak-balik kasih tahu ini. Jangan begini, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Tapi yang sering kita lakukan adalah bolak-balik bersungut-sungut. Tidak bersyukur karena merasa bahwa dunia inilah tempat kita selamanya. Lupa bahwa tempat kita selamanya ada di dalam sorga. Poin yang ketiga, kemah itu buatan tangan manusia, bukan buatan tangan Allah. Karena bukan buatan Allah, maka kemah itu bisa rusak, kemah itu bisa hancur, kemah itu bisa hilang, kemah itu terbatas. Rumah itulah yang buatan Allah, sorga yang disiapkan oleh Allah. Itu indah, itu kekal, itu penuh damai, itu direncanakan, dan itu dibangun oleh Allah. Kita akan heran kalau ada orang pergi berkemah, dia bawa bibit bunga, dia bawa tanam-tanaman, dia bawa perabot rumahnya. Kita tanya, kemana kamu pergi berkemah? Ngapain kamu bawa-bawa bibit bunga? Supaya indah rumahku itu, supaya indah kemahku itu, kutanamkan dulu. Samping-sampingnya nanti. 3 hari pun aku di sana nggak apa-apa, yang penting indah. Sibuk dia bawa, kita pasti bilang aneh kali kamu. Tempat kemah kan sementara, tapi rumahnya dibiarkannya, udah bocor di atas, bocor di sini. Dindingnya udah terkelupas-kelupas dibiarkannya, perabotnya tidak ada. Kita bilang kok gitu, ini rumah, itu kemah, di sana kan sementara, tapi kamu lupa untuk memperbaiki rumah dulu. Dia bilang gak apa-apalah, sebentar pun gak apa-apa, yang penting indah. Kita bilang aneh. Tapi betapa banyak kita juga sering ada di sana. Kita terlalu sibuk memperindah kemah dan lupa memperindah rumah. Kita sibuk kumpul perabot kemah, kita tanam bunganya, kita buat hiasan di dindingnya, kita pancangkan lagi talinya, kita perbesar lagi kemahnya. Tapi lupa rumah kita udah copot jendelanya,
Udah bocor langit-langitnya, perabotnya sudah mulai kusam, tidak ada yang membersihkan, lantainya sudah berabu, tidak ada yang menyapu. Kita terlalu sibuk dengan kemah tadi, warna apa hari ini, ganti lagi. Aku mau bentuknya berubah, tidak lagi segitiga, aku mau kotak, kita ganti lagi. Kita sibuk memperindah kemah yang sementara dan lupa ada rumah yang selama-lamanya akan kita tinggali. Kita lupa mempersiapkannya. Mari kita semua sibuk. Mari kita semuanya bekerja. Mari kita semuanya memperindah kemah, tapi jangan lupa ada rumah yang lebih penting kita perindah, yaitu rumah kita yang ada di sorga. Ada keluhan, itu wajar karena ada di kemah. Ada masalah, itu biasa karena kita ada di perkemahan, bukan di rumah kita. Ada kekurangan, itu biasa, tidak sempurna karena kemah. Kita ingat, oh satu kali aku kembali ke rumahku di sorga, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada malam, di sana hanya ada kemuliaan Tuhan. Dan aku rindu ke sana, itu bisa menggantikan kesedihan, duka yang ada di hati kita. Sebelum kita berdoa, saya mau kita menyaksikan sebuah video tentang kemah, tempat kediaman manusia. Kemah tempat kediaman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus jelas menyebutkan bahwa kediaman kita di bumi disebut sebagai kemah, yang artinya rumah sementara, yang pada saatnya akan dibongkar dan kita akan berpindah ke tempat kediaman kita sesungguhnya, yaitu di sorga yang kekal. Sebuah analogi yang indah di mana tubuh jasmani kita di bumi adalah benar-benar sementara, tidak permanen. Di mana sewaktu-waktu, kapanpun itu, kita diminta Tuhan pindah dari tubuh jasmani ini untuk akhirnya menempati tempat kediaman kekal, tubuh kekal di sorga. Tidak dapat dipungkiri, manusia seringkali lupa bahwa kehidupan jasmaninya sesungguhnya berumur pendek jika dibandingkan kekekalan. Sehingga kebanyakan manusia lebih berfokus membangun keindahan pada yang tidak kekal di bumi dibandingkan yang kekal. Dengan berbagai cara melakukan sesuatu sehingga dirinya harus dipandang baik dan indah di bumi, meskipun itu semua palsu, menipu, dan dengan cara yang tidak benar. Kekayaan yang semu, kehidupan yang penuh tipuan, pencitraan yang munafik, yang semuanya hanya akan berujung pada kekosongan hidup. Pengorbanan yang sia-sia dan sekali lagi tidak kekal. Sungguh mengenaskan jika kita sudah berjerih lelah berfokus untuk dipandang indah di bumi, namun tidak memiliki tempat kediaman di sorga. Di bumi kelihatannya bahagia, padahal sesungguhnya hidupnya hampa. Maukah kita hidup demikian? Oleh sebab itu, pahamilah dengan sungguh-sungguh bahwa meskipun kita masih hidup di bumi, kejarlah yang bernilai kekal. Bekerjalah dengan memahami nilai-nilai kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Bekerjalah sambil mengumpulkan harta di sorga, yaitu dengan mencukupkan hidup di bumi dan selebihnya memberi. Sesuai dengan besarnya kasih yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Hidup penuh ucapan syukur adalah hidup yang tidak merasa selalu kurang, merasa diri cukup, bahkan bisa memberi. Sebab sesungguhnya telah cukup kasih karunia Tuhan bagi kita, yang telah menganugerahkan kita kehidupan kekal di sorga. Bekerjalah maksimal bukan untuk indahnya kemah tempat kediaman yang sementara di bumi. Bekerjalah maksimal supaya meskipun hidup di bumi sementara, namun hidup kita semakin hari semakin serupa karakter Kristus. Hingga waktunya kekekalan menjemput kita. Soli Deo Gloria.
Mari kita merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita mengejar yang bernilai kekal. Pengejaran kita bukanlah untuk hal-hal sementara. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita mengejar apa yang indah dipandang manusia. Supaya kita merasa berbahagia, kita kejar. Supaya kita merasa dipandang baik, dipandang sukses, dipandang cantik, dipandang berpenghasilan. Tapi mulailah memikirkan, apa yang harus aku kerjakan untuk kekekalan. Karena sesungguhnya di dunia ini kita sedang berkemah. Satu kali kemah ini akan dibongkar. Satu kali kemah ini akan dilepaskan. Satu kali kita akan ada di rumah yang sesungguhnya, selamanya sampai selamanya. Bersukacitalah untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Karena keluhan yang kita alami ini sifatnya hanya sementara. Ada Tuhan yang menyediakan tempat penuh damai sejahtera, yaitu sorga mulia bagi kita. Sudah mendengar firman-Mu hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami, mengingatkan kami kembali bahwa tubuh kami ini adalah fana adanya, sementara adanya. Dan Engkau sudah menyediakan bagi kami tempat kekal di sorga-Mu yang mulia. Ajar kami setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengar firman ini kembali membenahi tujuan hidup kami. Fokus kami tidak salah, bukan untuk memperindah kemah, tapi memperindah rumah kami yang sesungguhnya. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Semua kami diubah oleh firman ini. Kami pulang ke rumah kami menjadi pribadi yang punya tujuan yang benar, yaitu untuk memperindah rumah kami di sorga. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan. Beri kami hati yang besar untuk boleh melakukan firman ini. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biar firman Tuhan ini tumbuh, berbuah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.